kan sambungan dari insight kemarin itu yang dibawakan Mbak Junia Sari itu bagaimana kita menyadari apa yang sudah kita alami di masa kecil kita. Jadi sambungannya itu memakan. Setelah kita sadar, oh ternyata masa kecil kita mengalami hal ini yang menyebabkan kita sekarang menjadi seperti ini. Jadi sudah saatnya kita upgrade level ke memakan. Karena percuma kita menyadari terjauh, tapi kita masih belum bisa memakan. Hari ini apa ya, saya membaca berita yang seorang ibu membawa anaknya sendiri. Ini sangat, saya tidak mau membenarkan apa yang dilakukan ibu tersebut, tapi saya melihat dari sisi mentalnya, pergolakan batin apa yang dialami oleh ibu tersebut. Itu tentunya sangat berat dan tidak semua orang mempunyai kekuatan. Ada sekali yang kadang hal sepele membuat orang ini menyerah sampai bunuh diri. Jadi masing-masing orang itu dengan tidak sama ya, kita tidak bisa menyamaratakan orang. Kalau kita bisa bertahan sampai hari ini, ternyata si ini ada loh, kadang hanya punya utang 100 saja bunuh diri 100.000. Bunuh diri itu ada. Saking stresnya, saking mumetnya itu, padahal 100.000 mungkin bagi kita 100.000 itu kecil, tapi ada orang yang menganggap 100.000 itu uang besar. Nah, sama dengan seperti yang ibu ini lakukan, kita tidak tahu apa yang dialami dia sehingga mentalnya seperti itu, dan berakhir dengan menyakiti anaknya hingga meninggal. Yang nomor 2 ya, 3 anaknya disakiti itu semua sampai meninggal yang nomor 2. Nah, kita sebagai netizen tuh banyak kan menyalahkan kurang iman. Ya memang tidak dibenarkan, namanya membunuh ya tidak dibenarkan. Cuman kita flashback ke belakang, apa saja yang dihadapi orang. Bagaimana lingkungan dia yang membentuk sampai dia seperti ini. Bersyukur kita mempunyai komunitas yang selalu mengingatkan, yang selalu menguatkan saat kita sedang sedih, terus ikut meditasi, setidaknya kita bisa mengurangi kesedihan kita. Nah, bagaimana dengan ibu itu? Ibu itu pasti tidak ada tempat untuk mengadu. Bahkan mungkin pasangannya, saya nggak baca ya, nggak tega saya mau baca itu, nggak tega. Pasangannya mungkin dipikirnya ya biasalah, tidak ada komunikasi. Keluarga juga kadang tidak bisa jadi tempat curhat. Selamat malam Mbak Ayu. Jadi untuk kita sekarang yang sudah berada di sini, mari kita mulai menyadari sekeliling kita, terutama keluarga kita sendiri dulu, nggak usah jauh-jauh. Biarpun kita ini sebenarnya belum sembuh, tapi setidaknya ayolah kita ajak yang lain juga. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak perlu hanya butuh didengarkan dan tidak dihakimi. Sama seperti Mbak Reza, Mbak Eca biasa dulu ceritakan tentang dirinya ke saya hanya menggali di mana asal muasal. Udah, dengan dia bercerita, bebannya akan berkurang. Kita hanya menjadi pendengar yang baik. Saya tidak menghakimi beliau, saya hanya menunjukkan begini caranya. Karena orang kalau sudah dalam kondisi stres luar biasa,
tidak ada tempat untuk mengadu, yang ada hanya penghakiman. Kamu kurang iman, kurang bersyukur. Sama, mungkin untuk laki-laki juga begitu ya, hanya saja laki-laki mungkin dibawa diem. Sama sih, laki-laki juga pasti pernah mengalami stres. Untuk yang saat ini belum bisa berkomunikasi dengan suami, coba temukan apa sih yang membuat Anda itu nyaman. Coba kembali ingat awal-awal kita bertemu dengan pasangan, waktu belum ada anak-anak. Dulu kan awalnya itu pasti nyambung banget ya, kita itu pasti nyambung banget dengan pasangan kita gitu. Terus ketika sudah mulai tahun ke tahun, mulailah muncul problem di dalam rumah. Kalau saya sebaliknya tuh, Mbak Wiwin. Sebaliknya. Iya, awal-awal malah. Jadi malah sekarang lebih. Iya, karena ya dipertemukan orang tua kan, jadi penyesuaian malah sebaliknya. Jadi kalau awal-awal ya nggak saling ini. Sama dengan saya juga terkaget-kaget tuh awalnya dengan suami, karena baru tahu aslinya itu setelah menikah. Awal-awal juga karena memang dulu nggak niat itu ya, ternyata tiba-tiba menikah dan waduh, 1 tahun pertama itu UFO terus melayang di rumah saya kan, piring terbang. Saya keras, dia keras. Jadi suatu waktu ketika saya punya anak dan anak-anak ketakutan melihat orang tuanya bertengkar, disitulah mulai saya dan suami komunikasi. Kita nggak bisa begini, kasihan anak-anak. Jadi untuk ya panjang proses untuk menyatukan dua kepala itu panjang, apalagi ya seperti Mbak Ayu Praba ya, hanya dikenalkan gitu, sama saya cuma teman gitu, teman biasa kan, nggak tahu aslinya seperti apa ya, keluar aslinya pas menikah gitu. Ternyata dia keras, saya keras. Saya kan anak pertama yang dididik keras, nggak bisa ngalah pokoknya gitu. Sama, jadi ketika dua kepala sama-sama keras, yang terjadi apa ya, sudah keributan gitu. Cuman waktu itu saya bekerja, dia bekerja, ya udah masing-masing gitu. Pulang ke rumah itu kayak yang hanya status gitu. Hubungan itu hanya status. Tapi ketika kita mulai punya anak, mulai anak-anak melihat ketakutan melihat kita berantem, mulailah kita sama-sama sadar, kita ini mau jadi apa sih? Tujuan kita menikah ini apa sih? Akhirnya mulailah kita. Apakah langsung klik? Ya enggak juga, sama. Masih berantem, cuman jadinya diam. Kalau dulu kan saling gontok-gontokan, keluar suara kencang. Nah, kan abis itu dia diam, kabur, saya bawa anak-anak pergi gitu. Dan ternyata nggak nyaman juga sebenarnya, supaya kita bisa, ya itulah tujuan kita menikah ini, bukan untuk akan juga dengan pria tidak bisa menuntut kita sempurna. Kita dipersatukan ini memang untuk saling melengkapi dan melengkapi kekurangan kita masing-masing. Nggak ada manusia sempurna. Di komunikasi, kita komunikasi sudah lancar, aku tuh maunya begini, suamiku juga mau, aku tuh maunya begini. Oh oke, kita ambil jalan tengah. Yang sekarang alhamdulillah kita sudah mulai melewati masa-masa itu. Itu akan tetap
ada. Belum lagi nanti kalau kita nggak boleh gitu. Ya, selama kita hidup ya memang itulah proses kehidupan. Ngelek Mbak Wiwin. Yang akan kita jalani. Ah, melek ya? Iya. Iya. Pintar ya. Sekarang sudah, Pak Agung? Iya, udah. Masih. Jadi dalam hidup ini ya memang kita ini akan terus menemui masalah. Akan tapi ketika kita sudah didewasakan dengan berbagai pengalaman, akhirnya masalah itu kita anggap biasa saja. Dengan sendirinya. Ya tentunya dengan kesabaran kita, dengan keikhlasan kita, semua akan selesai. Nah, yang membuat masalah itu menjadi berat. Menyalahkan nasib kan terus, sakit hati terus. Jadi mulai sekarang semua akan berubah. Tuhan itu menciptakan kita itu memberi masalah untuk kita juga tidak mungkin. Yang tidak bisa kita selesaikan ya. Ujian yang diberikan untuk kita itu kan untuk naik pas. Jadi semua pasti bisa ada orang yang tidak sanggup, hubungan yang tidak baik, terus akan merubah orang lain. Tapi dengan sendirinya. Seperti saya mereka menganggap nggak asik lah, ada yang menganggap wah udah jadi dukun gitu kata. Suara Mbak Wiwin hilang atau koneksi saya yang nggak bagus ya? Oh,
Mental. Suara saya sudah masuk? Sudah Mbak, sudah. Harus ganti pakai HP ternyata. Baik, kurang 3 menit lagi. Jadi seperti itu. Tugas kita adalah memaafkan. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memaafkan baik itu diri sendiri maupun orang yang menyakiti kita, ya sampai kapanpun kita akan, apa orang Jawa bilang, keronto-ronto gitu. Ketika kita sudah bisa memaafkan, ikhlaskan, ya semua yang terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Udah 9.15 ya. Baik, kita mulai saja meditasinya. Silakan, siapkan, duduk di tempat yang nyaman, bisa duduk atau berbaring. Gunakan handset supaya lebih fokus. Saya akan gunakan audio ya, audio bantuan untuk membantu konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai meditasi, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat kebaikan untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan fokus pada napas Anda dan fokuslah hanya pada suara dan audio yang Anda dengarkan. Tarik nafas, hembuskan. Saat menarik nafas, rasakan Anda mengambil energi dari semesta. Saat membuang, lepaskan semua masalah yang sedang Anda hadapi melalui hembusan nafas Anda. Sebelum kita masuk ke kondisi rileks, letakkan tangan Anda di dada kiri. Rasakan denyutan jantung Anda. Syukuri bahwa dengan denyutan itu kita masih menikmati kehidupan. Tuhan
memberi kita kesempatan untuk berubah lebih baik. Ucapkan, sebut nama Anda sendiri. Aku mengasihimu. Aku menyesal. Maafkan aku. Terima kasih. Terima kasih sudah bertahan sampai hari ini. Kamu orang hebat dan kamu wanita yang kuat. Silakan bernafas dengan tenang. Letakkan kedua tangan Anda di atas paha apabila Anda duduk kembali. Nikmati nafas Anda. Tarik nafas panjang. Tahan sebentar. Sebarkan udaranya di kepala Anda. Bersihkan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian hembuskan. Buang semua rasa itu bersama hembusan nafas Anda. Anda semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Tarik nafas, tahan sebentar, sebarkan ke leher, ke pundak, ke dada, ke jantung. Bersihkan rasa sakit atau rasa yang tidak nyaman. Hembuskan perlahan. Keluarkan semua rasa yang tidak nyaman itu. Kembalikan ke semesta. Tubuh Anda semakin rileks, semakin tenang, semakin nyaman. Nafas panjang. Tahan sebentar di perut. Sebarkan energinya. Bersihkan rasa yang tidak nyaman. Hembuskan. Biarkan semua rasa sakit keluar bersama hembusan nafas Anda. Jika masih ada rasa yang tidak nyaman, ulang kembali prosesnya sampai Anda benar-benar merasa sangat nyaman. Nikmati saja setiap sensasi yang hadir. Lepaskan semua ketegangan. Biarkan wajah Anda rileks. Tubuh Anda rileks. Saraf-saraf di tubuh Anda rileks. Semakin rileks. Semakin dalam. Dan Anda mulai memasuki alam relaksasi. Semakin tenang, semakin nyaman. Nikmati saja nafasnya. Jika masih ada rasa yang tidak nyaman, ulang kembali. Biarkan energinya membersihkan. Keluarkan rasa sakit,
merasa tidak nyaman sama nafas Anda, makin tenang, makin rileks. Akan biarkan Anda menikmati nafas, lepaskan semua kecemasan, ketegangan. Akan membawa Anda dalam relaksasi, saat ini saya akan mengajak Anda menemui orang harus Anda maafkan dan memang seharusnya Anda memaafkan. Jika Anda sudah membayangkan wajah orang itu, ucapkan apa yang membuat Anda marah terhadapnya. Tidak perlu dengan kemarahan, hanya katakan apa yang membuat Anda merasa sakit. Lepaskan, ceritakan padanya. Anda mengatakan, ucapkan, mulai hari ini, detik ini, aku memaafkanmu. Aku ikhlas. Aku mendoakanmu agar engkau bahagia dan diberkati. Jika masih ada orang lain, hadirkan dia. Katakan apa yang membuat Anda sakit. Tidak perlu dengan emosi, hanya katakan, hanya ceritakan. Rasa kecewa Anda. Anda selesai mengatakan, ucapkan lagi. Mulai hari ini, aku memaafkanmu. Aku ikhlas. Aku doakan kau bahagia dan diberkati. Sekarang, akuilah orang yang pernah Anda sakiti. Orang yang mungkin tanpa sengaja pernah Anda lukai hatinya. Katakan padanya, kenapa Anda melakukan itu? Lalu ucapkan, maafkan aku.
Sudah saatnya Anda meminta maaf. Maafkan atas kesalahanku. Doakan kau bahagia dan kau diberkati. Jika masih ada, saya berikan kesempatan untuk Anda persatu. Maafkan, lepaskan. Nafas, hembuskan. Lepaskan semua ganjalan, lepaskan semua yang selama ini tidak bisa Anda ungkapkan. Hari ini saatnya Anda melepaskan semua itu. Buka nafasnya. Tenang, makin rileks, makin lega. Rasakan di setiap tarikan nafas beban Anda makin berkurang. Saat Anda menghembuskan nafas, Anda makin hilang. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda hanya mengizinkan diri Anda, hati Anda, kehidupan Anda bertemu dengan kebahagiaan, terhubung dengan orang-orang yang positif, mulai hari ini dan seterusnya. Anda tidak lagi menerima circle negatif dalam lingkungan Anda. Anda hanya akan bertemu dengan orang-orang yang mendukung, cintai, hargai, baik hari ini dan seterusnya. Anda hanya akan bertemu dengan orang-orang yang sevibrasi, seenergi. Pas, kan, masih ada rasa yang tidak nyaman, tarik nafas panjang, hembuskan, niatkan setiap hembusan nafas Anda melepaskan semua rasa yang tidak nyaman. Sekarang saya meminta Anda untuk mengarahkan kedua tangan Anda ke layar ponsel. Mari kita bersama-sama mengirimkan energi cinta, energi kebaikan untuk orang-orang yang mengikuti acara kita, orang-orang di luar sana membutuhkan penyembuhan. Kita berbagi energi, energi cinta kasih, sebarkan ke universal.
orang yang menonton cara meditasi ini dapatkan kebahagiaan, damaian. Terima kasih. Bukan kedua telapak tangan Anda, biarkan energi mengalir ke Anda. Sebelum kita mengakhiri, kita kembali berdoa, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan atas energi yang Tuhan berikan bisa seperti sekarang. Kasih, kasih, kasih. Pelan, gerakan dari jemari Anda, sadari keliling Anda. Anda membuka mata, Anda sudah menjadi manusia baru, manusia yang hanya dipenuhi kebahagiaan, belas kasih, cinta kasih. Dalam hitungan ketiga, silakan buka mata Anda. 1, 2, 3. Silakan diminum airnya. Di sini lagi mati lampu, gelap-gelapan. Oh, mati lampu, Mbak. Mati lampu, Pak, makanya langsung. Iya. Untungnya ini tadi kok pakai HP ya. Iya. Allah. Baik, mungkin ada yang mau sharing. Ini Mbak Ayu nggak mati lampu ya di sana? Kayaknya mati lampu iki wong. Iya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau mau di-share. Untuk kedepannya, nanti setiap kali di akhir meditasi kita kirimkan energi kita untuk Mesta, karena kebetulan kan sama Pak Agung nih direkam di YouTube, jadi nanti bagi yang mengikuti di YouTube, baik tuh member kita maupun bukan, tuh biar merasakan juga energi kita ya, karena energi ini bisa menyebar kemana-mana. Kita bisa menyebarkan energi cinta kasih. Saat ini hanya itu yang diperlukan. Iya, betul. Semakin kita menebarkan energi cinta kasih, banyak kok, saya sering nonton YouTube yang healing meditasi itu, anak-anak muda itu yang ngikutin di YouTube. Jadi mereka biarpun tidak masuk grup ya, mereka bisa mendapatkan energinya dari situ. Ya, bisa bermanfaat buat yang nonton juga. Untuk itu. Karena kan ada yang orang tidak, tipe yang diem, memang nggak mau berbicara, nggak mau bercerita, akhirnya dia mencari. Yang bersyukur tuh yang mau mencari ya Pak, yang mau mencari ketenangan, baik itu dia melalui YouTube, mau melalui apa, itu masih bersyukur, dia istilahnya sadar ya. Yang kasihan itu yang tidak tahu harus kemana, itu nggak tahu, itu yang kasihan banget. Makanya seperti yang saya bahas tadi itu, ibu-ibu yang di Brebes sampai seperti itu, karena dia nggak tahu harus nggak nyadari dia. Nyadari. Kasihan yang seperti ini, kasihan banget. Itu dengan
Ya, sebetulnya kan orang-orang yang seperti itu memang sudah kondisinya kan labil dan ya kalau bahasanya KWC itu kan kuasa menguasai itu udah dikuasai emosi, dikuasai energi-energi negatif dari semesta kan. Nah, terpicu masalah sedikit aja sudah jadi gede. Kadang orang mikirnya, oh, kok anak sendiri tega kayak gitu. Kadang kan ada yang cuman masalah uang 1.000 atau 5.000 bisa juga tega ke orang. Itu sebetulnya bukan masalahnya, tapi memang dirinya ini lagi kacau. Jadi ibaratnya apa, petasan itu ya apinya bisa dari mana aja, bisa dari karena panas, karena apa. Jadi ya itu fungsinya kita sering meditasi itu bisa mengontrol diri kita sendiri supaya tidak terbawa. Nah, kemudian kalau memaafkan itu sebetulnya juga untuk diri kita sendiri sih, karena kita sering itu terbawa harapan kita kepada orang lain. Kita kan berharap orang itu baik, orang itu memperlakukan kita, orang itu mengerti tentang kita. Nah, ketika harapan ini tidak tercapai, itu yang jadi kita sakit hati kan itu. Sehingga kalau itu disimpan terus ya lama kita kalau berharap orang, oh kok itu kok udah salah gitu nggak mau minta maaf, itu nunggu-nunggu ya nggak selesai-selesai kan. Ya itu ditaruh, udah kita kayak kena duri aja kan, kena duri sakit ya sudah, durinya kan nggak perlu minta maaf. Yang kita pikirkan kan bukan durinya kan, diri kita ini, lukanya ini diobati. Nah, semacam itu sebetulnya kan memaafkan itu kan meletakkan, menghilangkan semua harapan kita atas orang lain untuk memperlakukan kita kan. Ya itu sebetulnya untuk menyembuhkan diri sendiri. Jadi ya semacam itu. Jadi itu akan lebih ringan, karena kalau itu kita bawa itu ya kayak orang jalan kan bawa beban yang berat. Nah, nanti pengaruhnya banyak ya, fisik kita kena, kehidupan kita kena, pikiran kita jadi kena kan, kacau itu ya. Balik ke law of attraction ya, kalau kita itu pikirannya lagi error ya nariknya kan juga yang error-error, nanti akan ketemu orang yang seperti itu juga, ketemu lingkungan yang tidak enak juga. Itu ya itu kalau kita pikirannya tenang, tentrem gitu ya, nanti nariknya itu yang lingkungan yang tenang, orang-orang yang tenang seperti itu. Nah itu ya kita juga wajib juga sih memproteksi diri untuk tidak terkena vibrasi, tidak terkena frekuensi atau vibrasi yang negatif. Tapi kan bukan berarti kita sombong, tapi kita hanya menjaga diri bahwa memang tidak perlu memusuhi atau menghindar, tapi kita tahu bahwa oh lingkungan ini nggak cocok nih buat saya, oh suara orang ini nggak cocok, ya sudah sebatas itu aja. Berarti saya harus memproteksi supaya tidak mendengar, tidak berada dalam lingkungan yang seperti itu kan. Jadi dibikin enak. Iya, Ya, memang seperti itu. Menghindar sendiri kok Pak mereka. kalau kita sudah menentukan bahwa kita itu seperti apa, nanti kita akan dapatnya juga seperti itu, dan yang tidak seperti itu juga akan dijauhkan. Itu Merasa nggak cocok dan nggak kan dengan cocok. kita, jadi Iya. udah ngindarin sendiri gitu. Padahal saya juga biasa aja juga tetap gitu. Makanya mungkin mereka wah ini sudah mulai masuk meditasinya saya ketawa aja sih. Itu di segala aspek Mbak, bukan hanya di dalam pergaulan, di dalam usaha pun begitu. Ketika kita berpikirannya lagi ini ya, nanti yang pegawainya begini, yang nanti dapat partner begini, dapat customer yang ruwet ya gitu. Betul. Jadi saling
keterkaitan ya. Iya, tetap ada keterkaitannya. Jadi ya itu kalau kalau apa? Kalau Jawa yang dari Sosro Kartono itu kan kita seperti bambu, jadi kita tetap kenceng tapi kosong, kosong. Karena kalau kita berharap itu ya pasti akan kecewa kan. Jadi apalagi berharap orang lain melakukan apa yang kita harapkan itu kan jadi susah. Nah ya sudah jalan aja tanpa ini karena itu loh kalau kita berharap nah itu kan hukum alam itu cosmic law itu kan juga mengajarkan itu berpasangan kan ada dua. Kalau di Jawa kan loro ning atunggil, kemudian ada kalau di Cina yin and yang. Jadi ya itu wajar kan orang itu ada baiknya, ada sisi buruknya. Ya sudah kita pahami begitu aja. Nah, kalau pas ini oh ya pas kita dapat yang pas sisi buruknya. Mungkin lain kali kita dapat sisi baiknya. Nah, itu kita akan lebih gampang untuk memaafkan, lebih enak dan tidak mudah untuk sakit hati. Jadi ya mulai ini sih, mulai pelan-pelan kita mengubah mindset itu kan nggak bisa serta-merta sih. Kalau dengan dibiji dengan omongan, tapi kalau kita mulai menata hidup kita itu pelan-pelan kita tata ya nantinya akan dapat vibrasi kita yang bagus, dapat juga menarik lingkungan atau orang yang positif semacam itu. Monggo kalau ada yang mau share atau mau tanya lagi. Tidak, kita bisa sambung di grup. Kita akhiri saja karena berhubung di sini gelap-gelapan. Gelap-gelapan, Mbak Wiwin juga nggak tenang, nggak nyaman. Iya, panas banget ya Pak. Yeah. Jadi saya akhiri saja pertemuan kita malam ini. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan. Terima kasih Pak Agung atas waktunya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Wiwin. Terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Agung, Mbak Wiwin. Terima kasih. Malam Mbak Win, terima kasih.